Bahasa tadi yang kembali, siapa sih yang boleh, kan gitu kan? Yang berhak. Seseorang yang ditangkap nih bacanya nih. Ditangkap. Seseorang yang ditangkap dan bisa direhab. Ini siapa nih? Iya. Sebenarnya simpel sekali sebenarnya. Kalau kita ikuti regulasi kita. Iya. Ya, ada yang namanya tim assessment terpadu. Yang di sama. Pernah ya? Pernah. Yang dibentuk melalui regulasi tertentu, disetujui oleh kementerian, 7 kementerian kalau saya tidak salah. Nah, kita ini nanti rapat nih. Hasil rapat inilah yang menentukan orang ini patut direhab enggak. Dengan berbagai kualifikasi yang ada, persyaratan yang ada. Betul. Kalau dipenuhi syaratnya, dipenuhi kualifikasinya, dia bisa direhab. Melalui putusan dari tim TAT ini. Tim TAT. Tapi kalau tim TAT menyatakan, oh enggak bisa Pak, karena BB-nya besar. Karena Ada kaitan melanggar dengan jaringan segala macam, terus mungkin dia residivis. Betul. Ini nggak bisa Pak, gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun nih sebenarnya. Batas barang bukti berapa udah yang bisa? Kalau bicara batas ya, Iya. itu ada aturan kita gitu ya. Yang ini kalau menurut saya harus dibunyikan nih supaya teman-teman sobat-sobat desa tahu gitu ya. Ada peraturan Jaksa Agung nomor 15 gitu. Nomor 029 tahun 2015. Yang isinya mengisyaratkan terhadap narkotika jenis ini asal dipenuhi sekian, maka ini bisa direhab. Contoh, untuk ganja kategori pemakaian 1 harinya itu 5 gram ganja. Untuk sabu pemakaian 1 harinya, ini ditekankan pemakaian 1 hari ya sobat-sobat yang saya. Jangan nanti dianggap orang yang misalnya, oh Pak, kalau dia untuk menjadi simpanan gimana? Stok gimana? Ini bicaranya lain lagi ya sobat-sobat yang saya. Jangan disamain. Kita pacaran nih sekarang pemakaian 1 hari pada saat ditangkap, berapa yang boleh dia untuk direhab? Itu bahasanya. Kembali ke tadi, sabu itu 1 gram. Ya. Kemudian ekstasi, kita kan mainnya hanya di 3 itu kalau Indonesia. Kita morfin jarang, ya kan? Yang lain-lain kokain jarang. Nah, kita main yang ada aja. Ganja 5 gram, sabu 1 gram, ekstasi 8 butir per hari. 8 butir artinya itu pecandu sudah. Pecandu. Kalau masih 1-2, dia paling-paling cuma geleng-geleng kepala doang gitu kan. Tapi kalau udah 8 itu udah pecandu tuh. Kalau 8 udah muter ke belakang kepala. Nah, tapi kan sobat Adiaksa juga perlu tahu pada saat itu kan setelah proses ya, itu di istilahnya pakai tim TAT, tim assessment itu yang dinilai. Ya, betul. Nah, langkah masyarakat pada saat ditangkap, berarti kan yang mengambil langkah itu kan kalau nggak orang tuanya, berarti walinya lah. Seperti apa Pak tindakannya nih? Langkahnya. Jadi gini, anak saya ini korban kok, bukan pengedar atau bukan apa, saya pengen direhab gitu loh. Gimana Pak? Jadi gini. Nah, ini agak salah dalam menafsirkan nih. Mas Momo agak salah, agak keluar jalur nih. Tapi wajar lah ya. Wajar kan, kita sama-sama belajar. Betul. Jadi rehab itu sobat Adiaksa ada 2 kategorinya. Nah, rehab proses hukum, rehab sukarela. Nah, kalau ada orang tua yang sadar anaknya kena nih, saya mau dong direhab, itu sukarela namanya. Itu kalau info untuk sobat Adiaksa begitu jadi Pak. Nah, jadi rehab itu ada 2 ya. Ada 2. Sukarela dan proses hukum. Nah, siap. Sukarela orang tuanya boleh nganterin dia ke kantor polisi boleh. Ke kantor kejaksaan boleh. Ke kantor BNN boleh dengan mengatakan, "Pak, tolong anak saya direhab." Artinya secara aturan hukum, undang-undang nih yang bicara. Kalau orang itu datang untuk minta direhab, maka dia tidak boleh dihukum. Itu dia tuh dalam Permenkes di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika. Itu ada. Nah, bukan karena dia datang minta direhab karena ditangkap bukan. Sukarela. Bukan. Jadi ini kita harus luruskan. Tapi pertanyaan saya, ada nggak orang tua yang begitu sekarang? Ada ya Pak ya? Oh, ada ya. Ada ya? Justru itu yang diharapkan ya, itu justru yang diharapkan. Kita maunya kayak gitu justru. Betul. Tuh sobat Adiaksa, untuk orang tua kalau melihat anaknya agak gelagat-gelagat, waduh. Cobalah minta ke APH ya Pak ya, APH manapun saja, manapun. Atau tempat rehab, boleh juga. Tuh. Boleh langsung ya. Boleh langsung. Terus tiba-tiba sekarang misalnya gini, dia sudah datang ke tempat rehab. Dalam perjalanan dia ditangkap oleh aparat, misalnya gitu kan. Dia bisa menunjukkan kartu, ada nanti dikasih kartu tuh. Kartu dia sedang direhab.
Oke, Pak, oke. saya lagi direhab. Ya enggak boleh diapa-apain. Tuh. Nah, Gitu. Itu sukarela loh. Itu Sukarela. sangat bermanfaat Nah, itu sobat sebentar, sadar Bang. satu. Jadi Pak, sekarang kalau umpama ini mereka datangnya ke kantor kejaksaan. Oke. Lah administrasi kita apa Pak? Enggak ada. Nggak ada Pak. Karena dia kan akan direhab kan. Dia Kita datang- cuma ngantar saja. ngantar saja. Oh. Jadi misalnya di mana tempat rehab ya di sini ya? BNN punya. Antarkan ke BNN. Oh, sobat, bagi kalian orang tua nih, orang tua yang Orang mungkin tua. putra putrinya Ya diduga orang tua, ya kakak, ya kakak, adek, siapapun, saudara, siapa, gitu saudara. ya. kalau Monggo. takut datangnya ke kantor kepolisian atau ke BNN, kejaksaan bisa nerima Bisa. itu. Bisa, Ya boleh. kan? Bisa Tuh. boleh. Itu Boleh. aturannya Tempat boleh. rehab langsung pun boleh tuh. Bisa. Rumah sakit yang Ya, ditunjuk ya rumah Pak ya. sakit yang ditunjuk. Betul. Betul. Nah, rumah sakit yang ditunjuk. Iya. Weh, Nah,